orang kan belum banyak tahu sebenarnya. Sebenarnya kalau mau tahu tentang ilmu syariah itu awalnya atau pintu masuknya dari mana, Ustaz? Untuk mereka harus belajar atau gimana itu? Maka hemat saya sistem syariah ini masih sangat layak ya diterapkan di Indonesia dengan benar-benar syariah, bukan hanya label saja. Benar-benar syariah? Ya. Bukan label. Bukan label. Saya ini belum paham nih. Gimana antara benar-benar syariah dan emangnya yang label gimana, yang syariah gimana? Nggak tahu nih ya, kalau di bank-bank konvensional itu ada istilah penalti gitu kan. Jadi kita memang di Indonesia ini kayaknya memang tapi orang, ini kan nggak telat tuh. Malah mau kalau ngelunasi itu istilah kena penalti gitu. Iya, iya. Padahal penalti itu kan kalau telat sebetulnya. Tendangan bebas. Ini orang mau melunasi kena penalti. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast BIMU TV yang bekerja sama dengan Komisi B ya. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan tamu saya hari ini sangat spesial karena saya mengenal beliau itu dari membaca banyak komentar-komentarnya, membaca banyak jejak digital yang banyak sekali, dan saya kira ini salah satu legislator yang cukup vokal lah. Saya lihat terakhir ini luar biasa. Dan hari ini jujur saja saya ingin mewawancarai beliau, sekaligus saya juga ingin belajar karena temanya ini cukup boleh dikatakan berat, tapi memang ini penting ya, tentang kebijakan yang terkait dengan perekonomian syariah. Ya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah Ustadz Husnul Huluk ya. Huluk. Ustadz Husnul Huluk ya. Dari Lumajang, Pak ya. Lumajang. Tepatnya di Desa Kelakah. Kelakah. Iya. Kelakah itu yang pasir itu kan? Bukan, ya. Sebelum Lumajang. Oh, gitu ya. Dulu terkenal daerah macet. Oh ya, Kelakah ya. Pasar Tumpang. Ya. Yang Tumpang itu yang arah Semeru itu ya. Oh ya, kalau Tumpang. Tumpang ke arah Semeru itu ya. Pak Kusnul ini adalah seorang pengusaha. Mungkin bisa ceritakan sedikit ini apa ini? Kok jadi politisi? Sebelumnya ini apa aktivitasnya, Pak? Ya, jadi kalau saya pulang dari Bogor, kebetulan saya sempat nyantri ya di Ulil Albab, Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor. Oh, Bogor. Jadi pondok pesantren sarjana, para aktivis dulu ditarik di situ oleh Pak almarhum Muhammad Nasir. Masumi. Oke. Jadi programnya Dewan Dakwah Indonesia. Oh, DDI. Disitulah ketemu dengan beberapa aktivis kampus. Sebentar Pak, ini eranya siapa dulu nih? Kalau ngomong DDI ini saya. Eranya Muhammad Nasir. Saya masih menangi almarhum. Almarhum Ahmad Supargono? Masih ya. Berarti yang MS Kaban segala itu? Iya. Oh, seangkatan itu jenengan? Iya. Wah, ini tokoh berarti. Jadi, iya. Ketemulah dengan teman-teman dari HTI kayak Ismail Yusanto. Oke. Gitu ya. Teman-teman Salafi semuanya. Itu tujuannya Pak Nasir ini biar teman-teman di kampus waktu itu dakwahnya terarah, tidak terpecah-pecah. Oke. Walaupun kenyataannya ya berat juga untuk jadi satu. Oke, itu Dewan Dakwah itu dulu ada namanya KISDI apa Pak itu Pak ya? Komite belum ya? Terus ada lagi itu teman-teman PI yang banyak juga di situ. Iya. Jadi pondok itu dimanajeri oleh AM Saifuddin. AM Saifuddin. Pernah jadi saya dengar nama. Ya. Terus kalau pimpinan pondoknya Kiai Haji Didin Hafiduddin. Didin itu mantan ini MUI ya dulu ya. Pernah di MUI, pernah di Basnas. Basnas itu ya. Oh, berarti di situlah saya pulang. Circle-nya di situ Pak ya. Wah, ini ulama ini. Pulang ke Kelakah karena memang amanah orang tua.
terus usaha berkembang dari. Apa usahanya, Pak? Kalau pertama saya malah penggilingan daging bakso. Penggilingan daging bakso. Apa bentuk yang sudah jadi atau belum, masih ya, proses? hanya jasa aja. Jasa orang mau giling daging untuk bakso itu. Setelah itu berkembang, saya menemukan passion yang cukup, yaitu pelihara ayam peternakan. Iya, betul. Oke, peternakan. Di tahun 2000 saya memulai ayam potong itu. Disitulah sebetulnya ketemu ya rezekinya di situ ya. Sehingga saya berpikir waktu itu, kenapa orang kok bingung untuk jadi PNS, bingung jadi pegawai, kalau dengan pelihara ayam aja waktu itu ya, itu sudah luar biasa penghasilannya. Oh gitu ya. Sekarang ini ya peternakan ya. Masih ayam sedikit. Tapi ada produk tulisnya nggak, misalkan dibuat apa begitu, Pak? Enggak ya, khusus. Jadi mitra itu, Pak. Jadi Okay. kemitraan ya. Jadi inilah sistem ekonomi Indonesia yang sebetulnya ada sisi kurang bagusnya juga. Jadi kalau yang tidak ikut mitra dengan plasma yang besar-besar ini pasti akan digilis, pasti akan hancurkan. Itu banyak pengalaman itu. Ya. Oke, Pak Usul, wah menarik sekali ini karena circle-nya dari aktivis ya, aktivis terus jadi pengusaha itu. Ya mungkin sangat related lah untuk. Nah, Pak Ustadz, ini saya panggil Ustadz, tidak apa-apa ya? Bapak. Ustadz, ini orang bicara tentang perekonomian syariah. Ya. Ini apa sih sebenarnya perekonomian syariah? Mungkin dijelaskan panjang nggak apa-apa, Ustadz, biar saya ini juga bisa belajar, Ustadz. Ya, kita di Islam ini kan sebetulnya diajari untuk mengutamakan di akad kan. Jadi skala sesuatunya itu sah tidaknya itu kan di akad. Oke. Kita ketemu orang lawan jenis, ya, ketika di akad walaupun hanya semacam itu, kadang orang mosok ngono sok sah. Disitulah sahnya pernikahan. Ketika sudah melalui akad dengan segala macam rukun itunya. Juga perjual beli itu juga harus ada akad. Disitulah yang dimaksud dengan aturan syariah itu. Walaupun tanda kutip orang kadang mendengar kata syariat itu sudah a priori. Ada stigma ya. Ini kata kejem ini. Karena itu aturan yang dibuat oleh Islam untuk mendapatkan nilai-nilai keberkahan. Karena kita berbicara di masalah ekonomi ya, ini keberkahan yang ingin kita cari, bukan banyak jumlahnya, tapi ada nilai-nilai keberkahan. Alhamdulillah Jawa Timur juga sudah ada ya cikal bakal perda syariah perekonomian itu ya. Itu luar biasa yang sebetulnya memberikan peluang kepada masyarakat Jawa Timur untuk melakukan transaksi di perekonomian ini yang berlatarkan syariah. Jadi awalnya itu menjadi akad itu semacam satu komitmen begitu saja. Itu sangat menjadi syarat krusial. Ya. Syarat mutlak ya untuk memulai bisnis sekarang. Kita kalau tidak akad kan tidak sah untuk ketemu suami istrinya itu. Syariahnya di situ. Iya. Nah, terus Ustadz, orang kan belum banyak tahu sebenarnya. Sebenarnya kalau mau tahu tentang ilmu syariah itu awalnya atau pintu masuknya dari mana, Ustadz? Untuk mereka harus belajar atau gimana itu? Ya, namanya pengetahuan harus belajar ya, belajar dan praktek. Saya kebetulan di Kelaka itu awalnya belajar melalui pendirian teman-teman BMT, Baitul Mal Tanwil. Baitul Mal. Itu karena keprihatinan kita melihat pedagang-pedagang kecil di depan rumah saya itu, kebetulan saya rumah di depan pasar. Ya, pasar. Itu banyak orang-orang pedagang kecil itu, tak lihat setiap hari itu yang nagih sampai 5-10 orang. Nagih itu utang. Apa? Nagih utang. Kayak Bang Didil begitu. Ya. Itu di tempat saya itu dikenal dengan Bang Jeguk. Bang Jeguk. Kalau di Lumajang namanya
jeguk itu bahasa Jawa ya. Kok geger. Ya Sehingga gitu ya. saya mikir kalau cuma orang jual sayur terus didatangi sampai 10 orang, gimana dia mau bangkit? Awalnya dari situ berarti. Iya. Oh, jenengan Sehingga saya ngajak teman-teman, ayo kita coba belajar tentang perekonomian Islam. Sehingga masyarakat ini tidak sampai terjerat dengan hutang-hutang yang begitu menjerat mereka. Artinya secara ekonomi dia rugi, secara hukum dia juga dosa. Kita yang tahu itu masa mau tinggal diam. ekonomi itu hukum dosa. Iya. Berarti lengkap ini. Lengkap Sudah ini. Sudah suge oleh dosa. Suge oleh dosa. Miskin mah ada. Masya Allah. Jadi gitu ya. Ya. Saya belajar. Itu ada berapa Ustadz waktu itu? Ya rata-rata. Enggak jumlah waktu yang di depan pasar itu. Mayoritas. Pedagang Ya, kecil itu kena kayak itu. Mayoritas. Sehingga dia terlilit sistem utang riba itu ya. Sehingga saya kebetulan dikenalkan dengan salah seorang aktivis, ketemu dengan masalah profesor di Unibro itu, Munawar. Itu belajar tentang itu, akhirnya berdirilah BMT waktu itu. Oh, jadi inspirasinya dari banyaknya orang kecil yang terjerat itu kan. Terjerat, tapi menarik nih untuk Bandedel. Hari ini saya kira masih ada itu. Oh iya banyak. Dan agaknya itu saya beberapa kali berbincang karena tidak ada pilihan. Iya. Kenapa itu, Ustaz? Ya karena kalau mereka harus pinjam ke bank ya harus ada jaminan, terus masih waktu lama. Kalau dengan ini kan langsung seketika itu mau pinjam langsung cair. Walaupun sekarang juga ada yang pakai kedok KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Itu sama sebetulnya ketika mereka melakukan sistem riba itu ya, yang luar biasa nyekek masyarakat kecil. Iya. Jadi memang ya. Tapi kan akses mereka untuk mendapatkan ini kan sangat sulit. Sangat susah ya. Karena memang harus ada agunan, ada usaha dan seterusnya itu. Makanya kembali ke BMT itu saya dengan teman-teman nyoba patungan lah, ngumpulin uang ya untuk dipinjamkan masyarakat tanpa bunga. Modelnya gimana itu? Waktu itu masyarakat hanya pinjam bawa KTP. Cuma KTP. Dimulai kalau nggak salah waktu itu hanya 50.000 tahun 92-an. 92.500 kalau inflasi sekarang 50.000 ya, sekarang mungkin 500.000. 500-an ya. Itu mereka mau ngangsur berapa? 10 kali atau 10 kali berarti 1 bulan 5 rupiah ya. Iya. Waktu itu. Dan kita minta kalau memang dia punya hasil silahkan ngasih. Itu kan akad di depan kayak gitu. Kalau misalnya dia punya hasil mau ngasih berapa ke kita, ke pengelola ini. Apa 5%, apa 10%, apa 20%. Oh, tadi ditawarkan ya. Kalau memang pas di bulan kedua atau ketiga rugi dia tidak usah ngasih. Sehingga berbondong-bondonglah orang waktu itu untuk pinjam. Berapa orang waktu itu, Ustaz? Nggak kehitung karena ratusan gitu. Karena bahasanya orang di tempat saya itu uang dingin. Uang dingin. Oh gitu ya. Kalau uang itu kan panas ya. Bahasa Oke, bahasa Madura. Iya. Bahasa celep katanya. Bahasa celep. Banyak orang dan alhamdulillah sampai tahun 2008-2009 itu omset kita di situ bisa sampai 2 miliar. Jadi orang akhirnya banyak yang kasihan juga, banyak yang tertarik juga, nabung orang. Jadi disitulah kita putar uang itu untuk perpinjaman itu. Memang ya kalau secara untung-untungannya sedikit, tapi orang kan kita sadarkan kita bantu masyarakat yang kejerat hukum. Itu agunan sama sekali, Pak? Sama sekali. Dan setelah saya telusuri BMT berdiri itu, kayaknya yang nakal tidak ada, yang kecil-kecil itu. Artinya dia yang mau nggak bayar, nggak ada. Ngemplang lah. Ngemplang nggak ada. Jadi memang dia itu orang yang jujur menurut saya. Yang kebutuhannya memang hanya untuk modal hidup di pasar itu. Cuman ketika uang itu banyak, nggak keserap pinjaman yang kecil-kecil, akhirnya kita coba pinjamkan yang kelas menengah, disitulah mulai ada masalah. Jadi dari yang kecil itu banyak saja? Banyak. Hampir satu pasar itu
hampir pinjam satu semua. pasar. Iya. Nah, sebelum berarti yang besar ini bisa diceritakan. Ya. Saya ini tertarik. Soalnya saya punya beberapa tetangga itu terlilit itu. Nggih. Tapi kayaknya memang ya karena kepanikan Iya. dan kebutuhan itu yang kemudian bunda nekat. Jadi orang nekat itu kan kadang-kadang ya cara bahasa wong Jawa peteng itu kan Peteng. repot, Pak. Semua dirangkai. Nah, dari yang mungkin sudah ratusan mungkin Ustaz ya, dari Iya, itu ratusan. berjalan terus kemudian Ustaz bilang karena dananya ini sisa ya. Sisa. Kemudian dinaikkan. Yang level menengah ini yang apa? Seperti apa? Nah, kalau di teman saya itu orang yang punya toko peracangan agak besar ya, kelontong yang agak besar. Kelondong, oke. Nah, pedagang-pedagang yang sudah kirim ke luar kota, pisang-pisang, Oh, oke. pedagang sapi yang sudah mulai besar lah ya. Itu pinjamnya kan 5 juta. Itu semacam agen itu nggak masuk Ustaz? Masuk juga, pokoknya yang besar bisa, agak besar lah ya. Nah, Itu terus? karena memang tidak ada jaminan, tidak ada agunan, disitulah mereka mulai berulah. Ya mungkin memang tidak butuh sebetulnya dia mau pinjam itu, sehingga nggak produktif kan. Dia pakai beli motor, Oh, beli apa, jadi bukan ya. untuk permodalan. Permodalan, pinjamannya untuk kebutuhan Ya. ini. Kayaknya modal itu saya pernah diceritakan oleh Pak Amin di Semolowaru di masjid. Amin siapa nih? Pak Amin Aka, anggota DPR RI. Oh, anggota DPR RI, oke. PKS itu ada kayaknya di model di masjidnya beliau itu jamaah diminta untuk berinvestasi di situ, berinvestasi untuk memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang keliling atau licau-licau di sekitar kampung. Kayaknya jalan masih. Melijo, ya, Itulah sebetulnya yang diinginkan ya, perekonomian Islam semacam itu. Betul. Tidak semerta-merta yang punya uang ini terus nekan yang tidak punya. Enggak, saya tertarik sih, mungkin yang menengah itu kasusnya apa? Kok sampai katanya nggak berjalan itu? Ya kasusnya itu dia karena tidak dipakai untuk modal. Dia nggak bayar berarti? Untuk ya bayar beberapa kali, setelah itu mandek. Kita kan ngasih spek sampai 10 bulan biasanya. Oke. Karena uang itu kan orang nabung dalam tempo setahun ya. Jadi orang nabung di tempat saya itu nabung untuk hari raya. Jadi dia nabung mulai bulan Syawal, bulan Ramadan diambil. Persiapan Lebaran ya. Kita hanya ngasih bagi hasilnya itu kayak voucher-voucher lah. Oh, begitu ya. Jadi yang nggak bayar itu terus nggak ditagih? Ya, yang nggak bayar ini susah ditagih. Yang kelas menengah ini ya, yang kelas menengah ke atas. Padahal kita pahamkan, kita ini ingin membantu orang-orang di bawah ini. Karena kan tapi ada ini perjanjiannya. Ya hanya perjanjian, tidak ada agunan. Oh, begitu ya. Ya. Jadi utangnya rodok meksa, nagihne angel teleponan nih. Ya, itu awal ya saya belajar. Tapi apa semua gitu? Enggak. Berarti kan ada kasuistis lah ya. Kasuistik, enggak semuanya. Tidak semuanya begitu. Ayo menarik tadi siapa lagi kalau sebenarnya mau menolong kondisi ekonomi bawah itu kalau tidak melalui begitu. Saya punya tetangga sama dengan yang Anda lakukan. Cuma dalam kecil ya. Dia seorang pedagang kue begitu. Saya tulis banyak yang respon. Sekarang dia mau kerjasama sama Lazismu. Nah, iya. Untuk dia sebelum kan punya bank apa itu namanya, Bank Siska Jadi nggak tahu ini kelanjutannya. Jadi persis yang jenengan ceritakan tadi. Ya. Cuma dia kelangkanya kecil, hanya berapa? Ya kan tinggal dibesarkan. Ya, itu. Artinya dicoba ini sedikit jalan, tinggal ditularkan kepada muksinin yang lain. Ayo ini bantu kita, bantu. Insya Allah selesai. Di lingkungan itulah minimalnya. Iya. Kita kalau katanya kalau ada kemungkaran kita diam saja kan ikut dosa. Nah ini apa ini ayatnya? Ar-Rahim apa bukan ya? Mengkana mungkaron fal yughayir biyadihi. Jadi yang tidak hanya ma'rufnya, mungkarnya ini harus diurus. Iya. Karena tidak sedikit orang yang bercerai, membunuh gara-gara hutang piutang ini kan. Betul.
Karena memang banyak orang kalut gara-gara ini Mungkin, urusan begini ya. Orang anu ya. Nah, terus dari yang Anda lakukan di BMT itu kemudian besar, terus bagaimana Anda melihat di skup yang lebih besar lagi? Ya. Apakah ini ekonomi syariah ini masih urgent, suitable gitu atau gimana ya? Layak diterapkan atau cocok untuk kondisi sekarang gimana? Oke. Kalau kita kembali flashback ke masa Orde Baru ya. Begitu reformasi ini kan ekonomi itu jatuh. Ekonomi jatuh. Yang bisa bertahan kan orang-orang yang melakukan ekonomi dengan model Islami ini. Artinya pedagang-pedagang kecil-kecil itu yang masih bertahan. Tapi kalau orang yang punya utang di bank itu kan rata-rata jatuh. Nah, maka hemat saya sistem syariah ini masih sangat layak ya diterapkan di Indonesia dengan benar-benar syariah, bukan hanya label saja. Benar-benar syariah. Ya. Bukan label. Bukan label. Saya ini belum paham nih. Gimana antara benar-benar syariah dan emangnya yang label gimana, yang syariah gimana? Yang labelnya kan hanya namanya saja syariah, tetapi pelaksanaan dan pengeterapannya konvensional. Oh, gitu ya. Jadi orang mau kredit, mau utang, ada akad, tetapi si pihak bank ini tidak mau tahu dia rugi untung. Oh, pokoknya yang harus untung toh ya. Untungnya Iya. Padahal di dalam syariah ini kan kalau ada untung, ada rugi harus dibicarakan. Ya, masyarakat juga harus terbuka. Artinya dia harus punya pembukuan kan yang jelas. Kalau memang bulan ini untungnya sekian, ya ditulis. Kalau misalnya bulan depannya rugi ya harus jelas jantelnya. Ini yang juga memang perlu ada kerjasama dari pemerintah, dari masyarakat harus ada kesadaran. Enggak, sebentar. Kalau pemerintah apa? Kan ini antara swasta dengan personal begitu ya. Pemerintah ini apa dalam pengawasan atau gimana? Ya, untuk pemerintah kan sudah sebelum BSI apa namanya? Bank apa sih? itu kan gabungan itu ya. Iya. Bank apa sebelum BSI? Sekarang BSI lah ya. Iya, iya. Itu kan memberikan wadah ya untuk perekonomian kita agar melakukan model-model syariah. Sehingga ada yang niru BCA Syariah, Bank Yatim Syariah. Saya kemarin ke Jawa Tengah, rencana Jawa Tengah ini akan memerger semua bank daerah yang di kabupaten-kabupaten kota itu se-Jawa Tengah menjadi BPR Syariah. Hari Selasa kemarin, ke Semarang. Itu bagus ya. Jadi lalu di Jawa Timur ini ada BPR Jatim. Jadi ada Bank Jatim, ada BPR Jatim. Nah, BPR Jatimnya ini kalau di sana akan dimergerkan semuanya nanti menjadi bank syariah. Ya tadi kalau memang ini diterapkan benar syariahnya, insya Allah masyarakat ini akan sejahtera. Karena kita berkeyakinan dalam berekonomi ini ada nilai-nilai keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memang ingin memerangi riba ini. Karena jelas-jelas dilarang oleh Allah. Iya, ya, riba ya, kuncinya riba ya. Jadi yang model kulitnya saja isinya tidak sama itu masih ada ya. Masih ada. Nah, yang perlu yang ditekankan di sini bagaimana itu syariah yang benar. Genuine lah, Pak. Orang bilang begitu, asli. Menerapkan prinsip-prinsip syariah. Kalau di Indonesia sebenarnya apa sih sulitnya Ustadz menerapkan itu? Kan ini orang masih belum banyak tahu ya. Makanya kita ini miris ya. Jawa Timur ini 96% penduduknya Muslim. Ya. Itu kan pangsa pasar yang luar biasa. Kalau misalnya dari Pemprov ini memberikan penjelasan, memberikan pemahaman tentang pentingnya ekonomi syariah, saya yakin masyarakat ya walaupun mungkin tidak 50%, 20% saja tertarik, ini akan menjadi hal yang sangat bagus. Gelombang besar lah besar untuk untuk merubah sistem perekonomian di kita. Dan saya memang berharap dan mendorong pemerintah provinsi di Jawa Timur ini benar-benar ini jalankan. Karena undang-undang juga
melindungi ya. Ada regulasinya Ada berarti? regulasinya. Oke. Ada regulasinya. Hmm. Ada Persiroda itu tahun 2000. Persiroda itu apa? Itunya Bank Syariah Jatim ini dijadikan perda di tahun 2018 dengan nama Persiroda. Oh, gitu ya. Dan itu bisa lah dikembangkan di seluruh wilayah Jawa Timur. Tetapi sekali lagi ini masih belum berjalan dengan baik. Padahal 2018 perdanya sudah ada. Perda 812 sudah ada. Sudah ada. Tapi dalam perjalanan masih belum. Ya kita kan tenggelam kayaknya ya. Belum pernah dengar. Makanya itu saya tanya, jenengan orang ini masih mengabur pergul syariah ini gimana? Saya tahu di Lumajang itu ada Bank Jatim Syariah itu ketika mendaftarkan anak saya haji. Oke. Tahun 2009 91 atau 92. Jadi bank tabungannya itu berbunyi tabungan Bank Jatim Syariah. Jadi yang haji itu ditaruh di situ tabungannya. Terus? Ya saya kaget juga loh. Kok saya baru tahu sekarang. Kenapa sistem yang lain kan tidak dimunculkan kalau hanya orang nabung saja yang nabung haji. Oh gitu. Harusnya kan kalau orang mau pinjem atau mau nabung model syariah ditawarkan. Sehingga orang yang punya kelebihan uang itu tenang gitu ya. Sementara ini orang yang ini kan mikir 1000 kali untuk ditaruh di bank konvensional itu. Apa karena apa ya, Ustaz? Namanya itu, Ustaz. Syariah itu kan kadang-kadang orang menangkapnya ini sesuatu yang rigid atau gimana ya, Ustaz? Okay. Jadi orang ini ketika mendengar perda syariah ini sudah takut dulu. Kayak kita mengenal sebutan jihad itu kayaknya sudah mau perang aja. Iya, hampir sama seperti itu saja. Iya. Waduh, ya apa ini ya? Nah, ini makanya ya harus melalui podcast ini ya salah satunya untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya syariah itu ya aturan yang dilaksanakan oleh Islam dengan cara yang sangat baik menurut saya. Dan itu tidak melanggar norma-norma kemanusiaan, bahkan ini akan meningkatkan norma-norma kemanusiaannya. Tidak serta-merta orang melihat, oh syariah kok nyolong dipotong. Kalau hudud apa istilahnya? Iya. Jadi memang berarti ini kan perlu sosialisasi dan pemahaman, literasinya lah, ya literasinya ini. Nah ini kalau Pak Ustadz, peran dari pemerintah gimana dalam mendukung apa yang Ustadz sampaikan tadi? Ya, jadi di daerah ini, di provinsi ini kan sudah ada perda. Tinggal perda ini memang tugasnya pemerintah, gubernur dan jajarannya beserta DPR semuanya untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat. Agar masyarakat ini paham dan mau nanti melakukan sistem syariah. Apalah artinya ada perdanya, tidak ada sosialisasi, masyarakat tidak tahu ya sampai mati pun mereka tidak tahu. Oh tiba-tiba ono biar ketika ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak melakukan syariah? Tidak tahu. Ya ini kan salah gitu. Ya ikut sosialisasi. Atau sosialisasinya kurang, Pak. Iya. Yang kedua dari pihak bank juga. Ya memang harus benar-benar apa yang saya tanyakan, saya sampaikan tadi. Yang genuine Yang genuine, bukan hanya sekedar pokoknya syariah. Ketika kita mau pinjem, mereka juga kadang bahasanya kayak biasa nih, Pak. Nggak usah ruwet-ruwet, pakai mudharabah, apa syirka dan seterusnya. Kayak biasa nih, wis. Nah itu yang salah juga ya. Tapi yang jenengan katakan benar, Ustaz. Tadi beberapa teman ya yang itu tadi antara isi dan kulitnya itu nggak sama. Jenenge syariah tapi podo ae. Podo nega. Itu beberapa komentar gitu. Nah, ini kan kemudian menimbulkan apa? Experience yang kurang bagus. Ya. Kemudian getok tular dan sebagainya. Nah, ini menurut Ustaz gimana mendudukkan supaya bahwa periman syariah itu bukan dalam konteks kulit luarnya saja. Ya, jadi yang pertama itu kita tekankan ke masyarakat bahwasanya dengan akad yang jelas di simpan pinjam kita itu sudah lepas dari dosa.
Kalau ada hal yang menyimpang, masih belum tepat sasaran, seperti beberapa hari yang lalu konstituen saya curhat kepada saya, dia pinjam ke salah satu bank syariah di Lumajang dengan anggunan SK pegawainya, pinjam SK pegawai, SK pegawai, ASN berarti apa P3K apa, oh, P3, pokoknya laku, masih laku ya, itu 50 juta setelah tenornya 10 tahun kayaknya. Setelah berjalan setahun dia punya rezeki, mau ditutup uang utangnya ini 50 juta mau ditutup, ternyata oleh pihak banknya di total ketemu 84 juta harus melunasinya. Berarti wis ngangsur setahun. Ngangsur setahun. Sek mana belum apa. ini bernama syariahnya gimana ini? Mendudukan syariahnya gimana? Di masjid cerita ke saya. Terus ya apa? Syariahnya di mana ini? Waduh, saya nggak tahu nih ya. Kalau di bank-bank konvensional itu ada istilah penalti gitu kan. Jadi kita memang di Indonesia ini kayaknya memang. Tapi orang, ini kan nggak telat tuh. Malah mau kalau ngelunasi itu istilah kena penalti gitu. Iya, iya. Padahal penalti itu kan kalau telat sebetulnya. Tendangan bebas. Ini orang mau melunasi kena penalti. Lah iya. Itu di masjid pas habis subuh dia cerita ke saya, ya coba tak pelajari kayak apa. Saya telepon ke teman BSI ya, karena ini memang tidak apa-apa saya sebut BSI saja. Yang kebetulan di Jakarta. Mas, ya apa ini? Anak wong kuwi ngelunasi kok malah sak mini. Bang, suruh mengajukan keringanan dengan beberapa alasan. Itu kan mereka harus dikasih pembelajaran ya, kasih pemahaman. Jadi ada syarat lagi ya? Ada syarat lagi. Kenapa dia harus nutup, terus mintalah untuk keringanan dan itu dinego. Ya minimalnya lah Mas, kalau memang dia sudah ngangsur setahun, ya minimalnya 50 itu yang dibayar. Pikiran masyarakat kan kalau karena sudah ngangsur setahun kan mestinya berkurang hutangnya itu dari 50. Ini kok malah bertambah menjadi 84. Wah. Yo gitu. Dan ini bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Saya yakin masih banyak ya kasus-kasus kayak gini. Saya baru tahu itu ada apa ya? Akhirnya menggelembung ya. Menggelembung. Hingga apa yang sampean Mas Yudi tadi? Apa bedanya Bang? Kadang lebih tinggi kan gitu ya. Iya. Hitungan bunganya dan seterusnya. Itu mungkin, yang Ustaz, yang terakhir ini. Apa tantangan terberat dengan yang mungkin Ustaz ingin gerakan dengan syariah ini di masyarakat ini, Mas? Sebetulnya kalau menurut saya tidak ada tantangan, ya. Tantangannya nggak ada. Tidak ada. Tinggal pemerintah ini mau serius apa enggak. Oh, nanti political will-nya ya. Political will-nya pemerintah, khususnya provinsi ini. Kalau kita tidak bisa berbicara secara nasional, benar tidak ingin menghilangkan sistem riba ini. Kalau memang mereka benar-benar tulus untuk membantu masyarakat kita Jawa Timur ini, ya tinggal kasih penyuluhan-penyuluhan. Masyarakat ketika tahu bahwasanya di cara syariah ini lebih mudah, lebih enak dan lebih berkah, tidak dapat dosa, pasti akan berbondong-bondong. Orang akan ya. Ya, di mana orang tidak akan berbondong-bondong. Ini lebih enak, nyile, tidak ribet, terus kalau memang rugi ya suruh ngomong rugi, kalau untung ya harus ngasih keuntungan, dan akadnya jelas sehingga kita tidak kena dosa. Jadi political will dan komitmen pemerintah untuk menerapkan ya, menerapkan misalnya. Saya kira menarik sekali, Ustadz. Terima kasih, ini ilmu yang berharga bagi kita supaya nanti apa yang dicita-citakan Ustadz bisa terrealisasi lah dalam depan. Paling tidak jenengan sekarang jadi legislator bisa lebih punya power dorong legislatifnya dorong saja. Eksekutornya kan di gubernur. Karena memang di bawah ini urusan begituan itu luar biasa. Karena ketersediaan minum, apakah ekonomi juga makin bisa lebih baik lagi karena hari ini banyak orang lagi tidak baik-baik saja. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak teman-teman. Demikian pembicaraan saya dengan Ustaz Husnul Khuluq, maka memberi value lebih bagi Anda.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.